Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, jangan lupa bahagia guys. Hari ini saya mau mencari sosok tokoh pemuda. Tokoh pemuda Kota Medan yang lagi booming. Menurut apanya lagi viral lah istilahnya. Gua nggak tahu juga sih. Kukira gua rupanya terowongan. Sorry deh, saya nggak tahu juga. Katanya lagi viral ya, viral entah apa yang viral, saya pun nggak paham. Tokoh pemuda Kota Medan, tokoh pemuda Lira, lumbung informasi rakyat Kota Medan, namanya Adrian Dian Dalimunte, panggilannya Bor, kayak Inul aja guys, bingung kita. Nah jadi hari ini saya mau mencari dia di mana berada. Tadi by phone saya katakan, di mana kamu? Saya berada satu tempat ketua katanya. Semua di Medan ini ketua guys. Gak ada yang kemuda. Nah inilah saya mau mencari dia hari ini. Kenapa? Saya mau membincang-bincangkan sesuatu tentang pembangunan Kota Medan dan mengenai perpolitikan Kota Medan. Yang sebentar lagi, bagaimana sih pandangan pemuda ini terhadap perpolitikan yang sedang bakal terjadi di Medan ini? Bulan 12 pesta demokrasi guys di Medan. Nah jadi guys, untuk itu let's go, kita cari dia. Halo guys, akhirnya sampai juga guys ke tujuan. Biar gimana pun kita akan cari yang namanya Bor Dalimunte. Oke? Let's go. Bang, siapa? Ada Alisara. Ya, bagus. Oh iya, Pak. Apa, Pak? Seharusnya keren. Bang. Wah. Inilah dia guys. Yang saya cari-cari guys, menyendiri dalam keramaian luar biasa. Tadi nunggu Bang Eja. Udah janjian di sini aja lah. Nah, hari ini saya mempunyai pandangan bahwasanya Kota Medan ini perlu penataan guys. Ya. Percuma nanti Bang Borbor ini turun ke lapangan, turun ke jalan, tetapi tidak disupporting oleh pemerintahan kota yang baik. Ya. Nah, apalagi nanti di bulan 12 guys, kita akan menghadapi pilkada serentak guys. Yang mana pilkada serentak ini akan dilakukan pada 23 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara ini, salah satunya Kota Medan. Nah, untuk itu saya ingin bertanya dulu sama Bang Borbor ini. Gimana sih Bang sebetulnya menurut Abang Kota Medan kita ini, apakah memang sudah berkembang maju, apakah sudah menjadi kota idaman setiap masyarakat di Indonesia, atau masih, kalau kata anak gaulnya sekarang Bang, B aja tuh tau guys, biasa aja. Coba Bang Borbor kasih sama pemirsa Adem 14 TV ini supaya tahu dulu orang itu. Dua kata untuk Kota Medan hari ini, sebelumnya juga sampai hari ini, Medan ini autopilot. Dua kata. Artinya kepala daerah, birokrasi, lembaga legislatif beserta perangkat-perangkat dan jajarannya tidak memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Tanpa ada mereka pun ya tetap mobil berjalan, sepeda motor berjalan, becak tetap cari makan, Gojek tetap cari makan, orang-orang yang ada di pasar, bahasa Medannya pajak, tetap berjalan cari makan, autopilot. Jadi guys, menurut Bang Borbor, pemerintahan kota ini autopilot.
Tanpa ada kepala daerah artinya dia tetap jalan. Putaran ekonomi tetap berjalan. Putaran ekonomi tetap berjalan. Nah, ini menarik guys. Bagaimana pula kegiatan-kegiatan belanja langsung di pemerintahan itu? Apakah menurut Bang Borbor ini nggak ada pun wali kotanya, nggak ada pun kepala daerahnya, nggak ada pun sekda dan bapedanya tetap berjalan guys? Coba gimana Bang? Kalau berhubungan dengan belanja langsung, 2019 Silva Kota Medan itu 500 miliar lebih, Bang. Oh my god. Ini Luar biasa, guys. yang merencanakan, melaksanakan ini ngapain sebenarnya? Kan jadi pertanyaan kita. Yang harusnya itu apabila direalisasikan bisa memberikan dampak kepada masyarakat, tapi 500 setengah triliun lebih itu Silpa. Sangat luar biasa guys. 500 miliar. Berarti uang itu dengan kata lain tidak digunakan lah guys. Tidak digunakan. Tidak digunakan guys. Signifikan dari 2018 nggak sampai 100 miliar. Wah. Oh my god. Berapa kisarannya Bang? 70 ke 80. Sekitar 70 miliar guys. Tahun 2018 Silpa. 2019 meningkat menjadi 500 lebih. Memang ya, inilah keprihatinan daripada pemerintahan kota kita yang hari ini. Memang kenapa bisa terjadi seperti itu. Kalau menurut Bang Borbor, apa sih penyebabnya itu Bang? Dalam ilmiah Bang, kebetulan saya ini anak MIPA. Wis, tunggu, saya cut dulu guys. Bentar lagi Magister Matematika guys. Ahli ini. Kali-kali. Ahli guys. Tapi ingat, bagi-baginya harus bagi juga, harus ahli juga. Jangan cuma kali-kali guys. Ya kan, bagi-bagi harus ingat juga. Terus Bang, Dalam kajian ilmiah, hasil yang baik itu ditentukan oleh input, proses, output. Apabila input baik, proses baik, sudah bisa dipastikan, maka outputnya pasti baik. Ini yang kita nggak tahu ini, Bang Nejar, yang kita nggak tahu. Apakah di perencanaannya, ini kan jalurnya perencanaan, pelaksanaan, barulah hasil bisa sampai ke masyarakat, kan gitu. iya. Ini kita nggak tahu apakah di perencanaan yang nggak baik sehingga pelaksanaannya tidak baik, atau di perencanaannya baik, pelaksanaan yang tidak baik. Kalau boleh saya simpulkan guys, berarti tidak ada sinkronisasi komunikasi antara perencanaan dengan pelaksana sehingga menghasilkan silpa yang sangat besar Ya, itu dia. untuk sebuah pemerintahan kota. Kalau menurut Bang Borbor tadi yang saya simpulkan. Nah, ini yang sangat merugikan kita guys. Akibatnya apa? Ketika ini terjadi, maka rakyat juga yang menderita. Tidak dapat merasakan efek-efek dari pembangunan sebuah kota melalui penganggaran APBD yang telah diusulkan oleh legislatif melalui Badan Musyawarah Rembang Daerah, Rembang Desa maupun Rembang Kota, Musrembang. Ini yang menjadi perhatian kita Bang Borbor. Apakah tata cara demokrasi kita sekarang ini menurut Bang Borbor bagaimana? Sudah menjadi idola, sudah menjadi standarisasi, atau memang masih butuh perubahan-perubahan, butuh renovasi-renovasi hingga menghasilkan sebuah tatanan demokrasi yang baik? Gimana menurut Abang guys? Kalau saya Bang Nejar, sampai hari ini kalau memilih kepala daerah secara langsung dipilih oleh rakyat, saya tidak sepakat. Pertama, memakan anggaran yang sangat besar. Lebih baik anggaran itu dialihkan ke pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Apalagi di situasi di tengah pandemi seperti ini, banyak yang merasakan dampak dari pandemi ini. Lebih baik anggaran besar itu dialihkan ke masyarakat. Tunda saja pilkada. Jadi? Atau kembalikan ke legislatif. Inilah bagian daripada suara rakyat ya, yang benar-benar menginginkan
sebuah pemilihan kepala daerah tuh. Dan kita juga menyadari guys, bahwasanya dalam memilih kepala daerah itu, kita demokrasinya masih belum seperti demokrasi negara yang maju guys. Seperti Amerika, one man one vote. They doing pilkada by hand, you know, by fingers. One man one vote by fingers. So tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan saya paham apa yang disampaikan Bang Borbor, bahwasanya beliau menginginkan bahwasanya sebuah demokrasi itu jangan memiliki anggaran yang besar. Karena apa? Nanti tanda kutip kepala daerah yang berhasil memenangkan kontestasi tadi akan bingung mengembalikan kos-kos politik yang telah dikeluarkannya. Bukan begitu, Bang? Ya, itu dia. Dari calon sampai terpilih itu lebih besar lagi dianya, Bang. Nah, apa yang kita khawatirkan di proses ini, di tengah-tengah proses ini, mohon maaf, adalah pengusaha, dia punya kepentingan yang besar untuk Medan, untuk membangkit, untuk meningkatkan usahanya, untuk menambah cabang-cabang usahanya. Dia datang itu calon kepala daerah yang dianggapnya hitung-hitungannya, oh ini pasti yang menang ini. Asumsikanlah calonnya itu si A. Jadi datangnya sama pengusaha itu. Kamu saya bantulah untuk pos politik. Tapi nanti kalau sudah saya bantu, kalau kamu menang saya minta ini. Pertanyaannya, semua orang tidak sepakat dengan politik uang. Pasti itu. Semua orang tidak ada yang sepakat dengan nama yang korupsi. Pertanyaannya, di proses pengusaha dengan calon kepala daerah tadi, apa bisa kita garansikan tidak ada transaksional? Berat guys. Udah, satu. Yang kedua, modal untuk maju menjadi calon kepala daerah. Maju calon sudah habis banyak pos politik, selanjutnya menang. Gaji yang diterimanya beserta tunjangan, apakah berbanding lurus? Kecil guys, kecil. Gaji dan tunjangan tidak sebanding dengan kos politik yang dikeluarkan. Tapi itulah Bang Borbor yang sangat luar biasa. Sudah seperti itu pun kondisinya hari ini, masih tetap aja menjadi seorang kepala daerah tuh seksi. Termasuk saya juga guys. Saya kepingin juga, tapi apa daya, tangan tak sampai, nggak laku guys. Saya bukan siapa-siapa guys, hanya anak muda yang sok paten. Indonesia ini punya lembaga penegak hukum itu ada di kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Kan penegak hukum dalam proses pemilihan kepala daerah kan bisa pakai hak untuk sadar. Dikunci dari semua sisi sama penegak hukum, dikunci untuk meminimalisir politik-politik transaksional, untuk menentukan kepala daerah. Kepala daerah yang terpilih tidak keluarkan kos banyak. Kalau korupsi lagi, betul lagi tuh Bang. Cerdas. Itu pemikiran yang cerdas dari seorang tokoh pemuda lira, Dian Rahmat Dalimunte, panggilannya Borbor. Itu pemikiran yang sangat cerdas. Lakukan pengawasan melalui penegak hukum, jaksa, polisi, dan KPK terhadap legislatif yang akan mengikuti kontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Apabila lewat legislatif. Gimana sih kira-kira Bang sosok idaman dari seorang kepala daerah Kota Medan ini yang akan Abang promosikan? Ya artinya dengan tanda kutip, bukan dengan ini ya. Memang hari ini kata orang Arab guys, mafi fulus kulu mamfus. Ya, tapi bukan fulus segala-galanya ya. Bukan fulus. Ya. Jangan karena uang, tapi yang gimana sih kira-kira kriteria-kriteria yang Abang inginkan untuk dapat membangun sebuah kota dalam sebuah tatanan demokrasi yang kita cintai ini? Saya WA lah kalau jawabannya itu Bang. Luar biasa, gak bisa menjawab guys. Ya ketahuan deh, berat beliau menjawab saya guys. Ya tapi itu gak apa-apa, itu hak dia. Karena memang kalau dia menyebutkan A, dia sudah tahu berhadapan sama saya guys. Saya mantan politikus,
Bukan mantan, kata Matias Pele, tak ada mati dalam politik. Yang ada mati untuk hidup lagi, guys. Kata Matias Pele itu orang-orang Italia sana. Nah, jadi mungkin beliau takut kalau menyampaikan sosok itu sudah menjadi catatan kita, guys, di Nyak Cleo, Manajer Juli, dan 14 TV. Gak apa-apa, Bang Bo. Kalau menurut saya, seorang pemimpin nanti ini harus yang berjiwa, pertama tegas, bukan kasar, tegas. Yang kedua, memiliki leadership ya terhadap seluruh SKPD OPD-nya. Yang ketiga sudah pasti, jangan silau dengan APBD kota, karena itu akan menjerat Anda, guys. Oke? Satu lagi, Bang. Terpancing, guys, terpancing. Kita mau nanti kepala daerah itu dia energik untuk menghadapi ketua-ketua. Ini ketua semua yang Medan ini, Bang. Kota para ketua katanya, ya kan? Jadi bagaimana fleksibilitas kepala daerah nanti untuk menghadapi semua tokoh-tokoh yang sangat-sangat heterogen kota Medan ini. Ini Medan ini memang apa dia ya? Menarik dia. Menarik. Jadi bagaimana bisa bisa komunikasinya nyambung dengan seluruh model ketua yang ada di kota Medan. Itu dia, Bang. Dengar, guys, itu harapan dari Bang Borbor, energik. Anda tahu, kalau mau saya plesetkan, tunggu setelah yang satu ini, guys. Oke? Ya, nanti mungkin pada perbincangan berikut kita akan melakukan bagaimana seseorang yang energik itu menurut Bang Borbor. Tapi nanti, jangan sekarang, guys. Saya mau makan dulu nih, udah lapar, masih bercakap aja pun nggak cocok saya rasa. Yang paling penting jangan lupa like, subscribe, bukan subscribe, subscribe and share. Like, subscribe and share to everybody, ya, supaya apa, channel Dem 14 TV ini segera mengudara, ya, segera menjadi channel idaman bagi seluruh masyarakat kota dan Sumatera Utara, ya, sehingga pemberitaan-pemberitaan eksklusif mengenai pemerintahan, mengenai anak gaul dan lain sebagainya dapat kita siarkan melalui channel Dem 14 TV ini. Oke, guys, saya Nyak Cleo, Haji Muhammad Ejar Juli ST, yang juga hari ini bakal calon wakil wali kota, tapi hanya tinggal impian, guys. Mafi fulus kulum mampus, ya. Tapi nggak apa-apa, saya tetap mensupport pemerintahan. Undur diri pada hadapan kita semua. Saya mau menikmati makanan dengan kondisi hujan dan suasana di pinggir sungai. Demikian dari saya, Haji Muhammad Ejar Juli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa bahagia.